Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan, kita curahkan kepada buatan hasanah kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nyala cahaya kita rasakan ya hari ini. Semoga daya Islam ini akan terus bersama kita hingga yang menjemput dan juga hari kiamat nanti, dan memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil kiamat nanti, dan menempatkan kita bersama beliau dan juga sahabat dan keluarganya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jannah, bagaimana yang telah disiarkan bahwa setiap hari Rabu jika ada pekan kelima berarti ada kajian aroma atau kajian Rabu malam penuh hikmah, dan kebetulan bulan ini di Rabunya ada pekan kelimanya, ya, ada Rabu yang kelima, dan di tanggal 31 Mei ini sudah dijadwalkan kajian tentang Saqafah Islamiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Fajri. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti sampai menjelang Isya atau jika waktunya masih belum maksimal hingga 10 menit dari waktu Isya berkumandang. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man jahada fisabilillah ila yaumil qiyamah ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentunya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, nikmat yang tidak terhingga, sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. In ta'udu nikmatallahi la tusuha. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rijalul Qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang tetap istiqomah di jalan Islam. Hadirin sekalian, kita akan membahas terkait dengan sifat manusia. Sesungguhnya kehidupan itu merupakan pertarungan. Al-hayatu yal ma'rakah. Jadi kehidupan itu adalah sebuah pertempuran. Asyira' bainal haq wal batil. Pertempuran antara yang benar dan yang alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut. Jadi orang-orang beriman ini berperang di jalan Allah, bertempur di jalan Allah, dan orang-orang kafir bertempur di jalan. Jadi asyira' bainal haq wal batil ini, tempuran antara hak dan batil itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu tidak akan berhenti. Terus bergulir
Sadar dan gak sadar kita terlibat di dalam. Mau gak mau kita terlibat di dalam. Pasti terlibat di dalam. Karena memang yang kita hadapi adalah pertempuran dengan kebatilan, pertempuran dengan kemaksiatan, pertempuran dengan zaliman. Dan pertempuran yang terjadi yang pertama kali itu adalah kisah Habil dan Habil, ya. Pembunuhan manusia pertama. Ada pertempuran dan kita lihat bahwa manusia itu adalah sifatnya mukhayyar. Dia memiliki sifat memilih. Inilah manusia. Ini mukhayyar. Kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Permasalahannya pertempuran itu adalah pilihan yang baik dan pilihan yang jelek. Pilihan yang benar, pilihan yang salah. Nah, ini kan selalu bertempur dalam hati kita. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah pun kita akan dihadapi dengan pilihan-pilihan yang menyebabkan juga terjadinya pertempuran. Misalnya, keluar kamar aja udah ada TV 24 jam. Apalagi keluar, ibu-ibu kalau keluar rumah itu ada tukang sayur, ada pembicaraan gibah. Apalagi yang dibicarakan tahu lagi masalahnya. Kalau nggak ikut, nimbrung, aduh sayang kelewatkan. Gibah itu suatu masalah kalau benar dibicarakan itu gibah jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Ini kan pertempuran, saya ikut atau enggak nih? Saya ikut atau enggak? Pertempuran dalam hati itu berkecamuk. Bapak-bapak juga begitu di kantor. Ketika ada kesempatan untuk bisa manipulasi sesuatu yang bukan haknya, misalnya ditawarkan bagian logistik misalnya, ini mau dibuat kwitansi berapa nih Pak? Waduh, pertempuran lagi dalam hati gimana? Nah, ini pertempuran ini selalu kita hadapi dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Cuman permasalahannya adalah kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Makanya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau berhadapan dengan musuh, ini ada sebuah pertempuran. Baik secara fisik ataupun pertempuran zaliman, kemaksiatan di depan mata kita. Yang pertama adalah fasbutu, berteguh hati kita. Yang kedua, wazkurullaha katsiran, banyak menyebut nama Allah yang la'allakum tuflihun. Allah akan memenangkan kita dalam pertempuran itu. Dalam Quran surat Al-Hajj juga ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum alu khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kepada Rabbmu dan berbuat baiklah kepada sesama. La'allakum tuflihun. Engkau akan dimenangkan. Semoga engkau akan beruntung. Engkau akan mendapatkan kemenangan. Ruku, sujud itu manifestasi ibadah kepada Allah SWT. Artinya perbanyak ibadah kepada Allah SWT, perbanyak mendekat pada Allah SWT, perbanyak ketaatan pada Allah SWT, kita akan dimenangkan oleh Allah. Karena kan yang paling mudah kita mengeksekusi sebuah kemaksiatan adalah karena kita jauh dari Allah SWT. Jauh dari Allah SWT. Ini yang paling sering. Dan bahkan kita akan lalai dari ibadah kepada Allah SWT karena kita banyak mengeksekusi sebuah kemaksiatan. Yang jelas seperti itu. Makanya Allah memberikan kebebasan kepada kita ya. Milih jalan hidup pada manusia. Mau pilih yang mana? Nah, manusia tadi sifatnya adalah mukhayyar. Dibebaskan untuk memilih. Kalau seandainya manusia semua ini kafir semua, apakah menguntungkan bagi Allah? Apakah akan menambah kekuasaan Allah atau kehebatan Allah? Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha hebat, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha Rabb sekalian alam. Apakah kalian semua beriman pada Allah SWT atau kafir semua? Apakah Allah ini merugi? Atau mengurangi kekuasaan Allah? Atau mengurangi kebesaran Allah? Bahkan
Semua ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Kalian mau kafir, kalian mau mukmin, terserah. Tidak mengurangi atau tidak menambah kekuasaan Allah sama sekali. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha besar. Tidak ada yang tidak ada yang bisa memberikan manfaat mudarat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia ini diberi dua pilihan. Dalam Quran surat Al-Balad, wa hadainahun najdain. Aku berikanlah dua jalan. Pilih kita. Wa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Tinggal pilih. Inna hadainahu sabila ima syakira wa ima kafura. Juga ada jalan yang syukur, nikmat, ada jalan kufur, nikmat, tinggal pilih. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Jika aku hendaki engkau akan mukmin atau jika aku hendaki engkau akan kafir. Ada pilihan, tinggal kita pilih yang mana yang mau. Ini kan ada daya tarik yang sangat luar biasa di dalam pertempuran ini ya. Dorongan-dorongan itu, kalau fujurnya yang kuat, pasti takwanya melemah. Itu sudah bisa dipastikan. Kemaksiatan yang kuat, si ketakwaannya lemah. Kalau takwanya yang kuat, pasti maksiatnya, fujurnya ini pasti lemah. Pilihan aja. Karena tidak mungkin dalam satu tubuh itu ada dua hati. Misalnya ada iman dua-duanya, takwa dua-duanya, nggak mungkin ada dua hati. Pasti ada satu. Dan ini bisa dipilihan. Dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, ayat 4 kan jelas sekali. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidak mungkin dalam satu tubuh itu ada dua hati. Atau dua yang saling bertentangan antara iman dan kafir. Nggak mungkin. Pasti yang dominan yang mana? Ini tinggal kita ya bisa menjalaninya, dikasih kehidupan oleh Allah SWT. Bagaimana juga ya, bagaimana kita bisa yang mana yang lebih kuat. Makanya di sini kita butuh untuk menguatkan agar kita tetap istiqomah di jalan takwa. Nah, dari ayah takwa, kita jaga takwa kita, apalagi setelah Ramadan kemarin, ya. Bagaimana kita menjaga ketakwaan kita agar tetap iman, agar tetap dekat pada Allah SWT, dan bisa tidak tergoda dengan semua rayuan iblis, laknatullah, hingga kita jatuh ke lembah maksiat dan kezaliman, agar tetap istiqomah di jalan tepat. Masa perlu senantiasa kita melakukan namanya tazkiyah, membersihkan diri kita, tazkiyah. Dari apa? Segala dosa dan maksiat. Ini penting buat harus itu istiqomah jalan. Karena untuk membersihkan diri ini Allah sampai bersumpah 8 kali dalam Quran surat Asy-Syams. Itu nggak main-main itu. Ya. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawwaha. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur dan jalan takwa. Baru kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya. Jadi sudah Allah berikan sinyal, sungguh beruntung orang yang qad aflaha man zakkaha, membersihkan diri. Hanya kita harus tetap istiqomah, kita melakukan tazkiyah. Istiqomah ini insyaallah. Jadi memang berproses istiqomah itu. Ada perlu latihan-latihan. Istiqomah itu Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan wahyu terkait dengan istiqomah, itu sampai rambutnya beruban. Dalam sirah itu rambutnya beruban 7 lembar. Di satu riwayat itu 7 lembar. Karena turunnya Quran surat Ar-Ra'du ayat 112 tentang keistiqomahan. Tu'minun nabila, beriman pada Allah sumastaqim. Maka kamu istiqomah dengan keimanan itu.
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ini juga istiqomah itu berat. Kita one day one juice bertahan sebulan aja itu luar biasa. Istiqomah itu berat. Makanya kalimat dalam bahasa Arab yang namanya istiqomah, ketika ada tambahan alif sin dan ta di depan kata dasar bahasa Arab itu, ini mempunyai arti yang sangat luar biasa. Akar kata dari istiqomah itu kan qoma. Ini fi'il mujarrad. Qoma ini fi'il mu'tal mujarrad. Qoma artinya berdiri, tegak, lurus, kokoh, i'tidal, itu qoma. Kalau ada tambahan, ada yang fi'il mazid itu tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, atau tambahan 3 huruf. Ini tambahan 3 huruf, alif, sin, dan ta. Jadi istiqomah. Ini maknanya ini nih, luar biasa ini kalau bahasa Arab, kalau ada tambahan huruf berbeda. Jadi kalau ada tambahan alif, sin, dan ta, yang pertama adalah permohonan. Makanya kita mohon pada Allah SWT agar tetap dikokohkan. Makanya kata Allah dalam Quran surat Al-Anfal tadi, kalau kita mau dimenangkan dalam pertempuran itu, ya ayyuhalladzina amanu dalakitum fi'atan fasbutu. Fasbutu itu sabat, keteguhan hati. Ini istiqomah. Alif, sin, dan ta ini memiliki arti permohonan. Kayak gofaro. Gofaro itu adalah, kalau nggak ada alif, sin, dan ta itu nggak ada permohonan, karena ampun aja. Ampunan aja. Gofaro. Tapi kalau ada alif, sin, dan ta menjadi istighfar. Artinya permohonan ampun. Mohon ampun. Yang pertama permohonan artinya. Jadi kita istiqomah ini nggak ujuk-ujuk orang bisa istiqomah langsung, tapi mohon kepada Allah agar kita bisa istiqomah. Ada lagi dalam Quran, tuhijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Itu kalau di terjemahan Al-Quran di Departemen Agama itu depak pergi haji bila mampu. Padahal kalau kita mau bedah kata dalam Al-Quran itu, istata'a itu artinya yang pertama permohonan agar kita bisa pergi haji. Kita sudah mohon pada Allah agar kita mau pergi haji. Sudah belum? Agar dimudahkan ya Allah bisa pergi haji. Nggak pernah mohon, niat aja nggak punya jangan-jangan. Kan? Niat aja jangan. Nah, mohon dulu pada Allah. Ya, nanti urusan itu kan urusan Allah SWT. Ya, makanya nggak jarang tuh tukang bubur bisa naik haji ya, mat solar, tukang beca. Karena taat pada Allah, setiap jam waktu sholat dia ke masjid, lagi ngangkut penumpang, azan, Pak, mohon maaf, Bapak bisa turun di sini atau kita ke masjid dulu mampir, nanti kita teruskan perjalanan. Bapak ini buru-buru tetap aja saya, biar Pak atau saya bayar, saya mau ke masjid dulu. Ini pergi haji Bapak itu dibayarin sama penumpang itu. Tukang beca. Terus sama Allah mudah. Ya Allah mah. Yang pertama permohonan dulu. Ini istata'a ilaihi sabila itu. Jadi istata'a itu artinya adalah permohonan dulu mau pergi haji. Masalah urusan bila mampu tentang aja. Makanya kita harus ada lagi wattaqullaha mastata'tum. Ini juga ya kan? Artinya di dalam Quran apa? Bertakwalah semampu kita. Kan? Semampu kita aja bertakwa, jangan dipaksain, nggak bisa begitu. Abdul Azam itu pernah ditanya oleh murid-muridnya, apa makna dari wattaqullaha mastata'tum? Kok kita hanya bertakwa semampu kita aja? Diajak pergi tengah lapangan. Ya, oleh Abdul Azam bersama murid-muridnya. Ayo kita lari melalui lapangan. Putaran pertama ada murid yang sudah capek. Putaran kedua ada yang berguguran lagi muridnya, 2. Putaran ketiga sampai terus muridnya berguguran setiap putaran. Tinggal gurunya yang udah tua tetap lari. Syekh Abdul Azam ini terus berlari sampai nggak ada lagi murid yang mengikutinya, muridnya kecapean. Abdul Azam terus berlari terus sampai dia pingsan. Sampai muridnya kata, aduh kita kita salah tanya ya katanya. Kita ingin makna dari wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Sampai begini, sampai gurunya pingsan. Gitu siuman gurunya sadar dikasih minum. Tanya,
Syekh, kenapa seperti ini? Apa jawab Syekh? Inilah mastata'tum. Bayangin katanya. Semampu kita sampai kita nggak kuat lagi itu. Bertakwa itu begitu. Bukannya sedarnya aja lah. Oke, kadang-kadang literatur bahasa Indonesia itu susah untuk menerjemahkan bahasa Arab itu. Dan yang kedua, arti ilmazid tambahan alif sin dan ta itu istiqomah. Yang pertama adalah permohonan, yang kedua kesungguhan. Sudah kita mohon pada Allah, kesungguhannya nggak ada, percuma. Karena kita bisa istiqomah. Nanti juga ada godaan lagi, ini lagi kan, kalah lagi kita pertempurannya. Di istiqomah, pertama permohonan, kedua kesungguhan. Sama. Kita mohon pada Allah bisa pergi haji, ada kesungguhan nggak? Kita nabung misalnya, kita ini, nabung, ada yang sudah menabung, nunggu waktu keberangkatan dan sebagainya, harus kesungguhan. Tadi bertakwa juga begitu, wattaqullah mastata'tum, juga ada permohonan pertama agar tetap istiqomah takwanya, terus kesungguhan kita. Ghafaro juga begitu, istighfaro, permohonan pada Allah, mohon ampun. Terus ada kesungguhannya gak? Udah mohon ampun gak ada kesungguhan. Untuk ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, jadi perlu ada tazkiyah. Agar kita tetap istiqomah itu perlu ada tazkiyah. Ini yang pertama permohonan agar kita bisa melakukan tazkiyah. Yang kedua adalah agar kita kesungguhan kita untuk bisa melakukan tazkiyah. Karena dosa itu kan setiap kita lakukan, ini akan ada titik nota hitam. Noda hitam di hati manusia. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, nuqtatus sauda, ya, titik hitam. Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan dan dibentuk di dalam hatinya bintik hitam. Ada bintik hitam. Aidza huwa naz'a wastaghfara wa tabassuqila qalbuhu wa in ada zida fiha. Jadi kalau ketika dia melepaskan dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan bersih kembali. Hatta ta'lu wa qalbahu wa huwa. Dan apabila dia mengulangi lagi, bertambah pula titik noda hitam itu. Kalau mengulangi lagi, bertambah lagi titik noda hitam itu, sehingga menutupi hatinya. Alladzi dzakarallah. Maka ini yang disebut rona, ya, dalam Quran surat Wailul lil Mutaffifin, dalam Quran surat Al-Mutaffifin. Alla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Sekali-kali tidak, kata Allah. Allah, sekali-kali tidak. Bal rona, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ini yang disebut kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ron itu adalah menutupi hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah sudah menutup hati ini. Nggak bisa lagi, sulit orang Jadi kalau ada orang melakukan dosa, pertama kali melakukan dosa, itu gelisah, ya Bu, ya, gelisah sampai 100, gelisah 100%. Pertama kali melakukan dosa, pertama kali ngambil uang kantor nih, ya, korupsi, pertama kali gue dosa, nggak bisa tidur kalau melakukan sebuah dosa. Ketika diulangi lagi sekali lagi, besoknya diulangi lagi, maka gelisahnya itu udah mulai berkurang. Enggak 100%. Enggak 100%. Udah mulai berturun gelisahnya. Walaupun ada sedikit. Kita paling udah mulai bisa tidur. Ya, udah mulai bisa tidur. Besok dilakukan lagi. Sudah nyaman. Tidur sudah ngorok. Orang. Terus dilakukan berulang-ulang. Sehingga yang tadinya itu adalah dosa, bagi dia sudah merupakan bukan dosa lagi. Masya Allah. Ini yang menjadi dosa besar bagi Allah SWT. Ketika
seorang hamba menyatakan perbuatan dosa itu sudah bukan merupakan dosa lagi buat diri. Ini hati-hati, ya. Mohon maaf nih kalau ada yang suka berdua-duaan, ya. Nah, di sini masih ada yang suka pacaran nih, ya, hati-hati itu. Berdua-duaan. Itu pacaran itu sebenarnya perbuatan yang setiap hari dilakukan sudah merupakan bukan buat dosa lagi buat mereka. Orang yang dekat pada Allah ini berat buat dia. Karena udah terbiasa. Jalan berdua, nonton, pegang-pegangan tangan. Makanya perlu kita tazkiyah diri kita. Agar tadi, jangan sampai kita terlibat. Yang pertama bentuk tazkiyah itu adalah bersyukur, pandai bersyukur. Itu aja pertama. Syukur itu, Masya Allah ya, dia merupakan salah satu pintu rezeki Allah. Salah satu pintu rezeki Allah, bersyukur. Salah satu pintu rezeki Allah. Ada beberapa pintu rezeki Allah. Sebenarnya rezeki Allah itu, kalau kata Agim ya, itu sudah ada semua. Tinggal kita bagaimana mau mengambilnya, atau kita dobrak pintu rezeki Allah agar bisa. Bahkan la fatahna alaihim barakatim. Bahasa Allah la fatahna loh. Bukan Allah turunkan. Bukan la nazalna. Bukan Allah turunkan. Allah turunkan itu berarti bisa jadi turunnya rintik-rintik. Atau boleh jadi turunnya kecil. Tapi kalau la fatahna, Allah bukakan pintu langit dan pintu bumi, keberkahan. La fatahna alaihim barakati. Allah bukakan turunnya itu, kalau udah langit dibukakan itu luber. Karena kalau udah dibuka, jadi pintu rizki, syukur itu pintu rizki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pada Allah, maka aku akan tambah lagi nikmatnya. Tambah lagi nikmatnya. Ya? Barang siapa yang kufur, ingkar kepada nikmat Allah, bahasa Allah bukan Allah kurangi nikmatnya. Ini hati-hati. Tapi sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kan kembali kepada kita, bukan buat Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya untuk bersyukur untuk diri sendiri, karena dapat tambah lagi dari Allah nikmat. Jadi syukur itu rezeki Allah. Syukur. Jadi kenikmatan itu ada dua, ya Pak. Nikmat yang kita minta dan nikmat yang kita nggak minta. Nikmat yang kita minta misalnya rezeki, kan? Atau hidayah. Ya Allah minta hidayah, minta rezeki. Banyak permintaan kita itu nikmat yang kita minta. Bagaimana kita nanti menyikapinya? Tapi ada nikmat yang tidak kita minta, Pak. Yang jarang kita syukuri. Kalau dapat dari Allah kita minta, dapat baru kita syukuri. Tapi kalau yang udah Allah kasih tapi nggak disyukuri. Pak, contohnya, Bapak bernapas, nah disyukuri. Coba kalau bernapas itu bayar deh, ya. 100 perak aja lah, 100 rupiah deh sekali hembus gitu. 100. Dari Bapak kecil umur sekarang ini, Bapak berapa miliar, berapa triliun Bapak bayar itu. Napas itu. Bapak tahu waktu COVID, Pak, itu tabung yang, Pak, ada yang 300.000, 150.000. Gedean itu sampai 500.000. Kalau barangnya ada sih nggak apa-apa, Pak. Yang naruh duit, barangnya nggak ada. Saking berebutannya orang dengan tabung oksigen. Bayangin itu. 500.000 orang naruh DP dulu. Penting tabung. Banyak yang ketolong, banyak yang mati nggak ketolong udah. Oksigennya nggak ada, habis. Allah ngasih. Masya Allah, tiap pagi. Syukuri ini, Pak. Ya, syukuri. Lengkapan anggota badan kita nggak pernah disyukuri. Nikmat sebelah biji mata kita aja deh, nggak bakalan sanggup kita membalas dengan ibadah kita sebanyak apapun. Nah, sebelah biji mata kita, Allah berikan nikmat ini nggak sebanding. Kok kita bisa minta surga? Surga paling tinggi lagi, ya.
Gak sebanding dengan ibadah yang kita miliki. Nikmat, syukuri kita. Jadi kalau kita nikmat syukur, kita akan diberi nikmat lagi. Kalau nikmat kufur, yang ada adalah azab Allah sangat pedih. Masya Allah. Ya. Bahkan syukur ini, Masya Allah ya, Allah sandingkan syukur ini dengan zikir. Padahal zikir ini adalah fadilah luar biasa, ini keutamaan zikir. Tapi Allah sandingkan dengan kalimat syukur. Dalam Quran surat sebelum ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah 152 waskuruni askurkum waskuruli wala takfurun, ya. Faskuruni, ingatlah kepadaku, askuruni, askurkum, maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Waskuruli, bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau ingkar, jangan kau kafir. Lo sandingkan tuh kata zikir dengan syukur. Keutamaannya itu besar. Zikir itu keutamaannya besar. Zikir luar biasa pada syekh. Kita lihat zikirnya. Orang-orang yang aktivis musabbih. Bapak selalu kalau lagi diam, lagi apa, mendingan berzikir. Orang yang sering mengucapkan tasbih, orang-orang aktivis musabbih, orang-orang yang sering bertasbih. Dalam Quran surat As-Sad ayat 20, wasyaddadna mulkan. Sungguh aku akan berikan lagi, aku akan kembalikan lagi kejayaan kepemilikan kalian. Nabi Yunus alaihissalam ketika dia ditelan oleh perut ikan paus. Ini kan kisahnya itu Nabi Yunus berdakwah, gak mendapatkan satu orang pun, artinya gak ada yang mau ikut dakwah Nabi Yunus. Nabi Yunus sampai gerendengan, sampai marah-marah, aduh berdakwah saya percuma, macam-macam. Akhirnya ditegur sama Allah, ditelan ikan paus. Apa kata Allah dalam Quran surat yang Zunnun itu? Kalau seandainya Nabi Yunus tidak mendawamkan tasbih beliau, apa tasbihnya beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia dawamkan tiap hari. Bahkan di dalam perut ikan paus, dalam kegelapan, gelap dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah keluarkan. Dalam Quran bahasanya apa? Kalau dia tidak mendawamkan tasbihnya Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka dia akan terus berada dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Berarti ikan paus itu ada sampai hari kiamat. Ikan paus yang mana yang nelan Nabi Yunus? Saya juga nggak tahu itu. Ya Quran. Nanti belum ketemu aja itu ilmuwan-ilmuwan. Mendawamkan tasbih. Makanya kita menjadi aktivis musabbih. Itu saya mulai praktekkan, Pak. Nanti akan Bapak rasakan. Nabi Ayub alaihissalam itu orang yang paling kaya. Dermawan, paling kaya. Kenikmatan-kenikmatan Allah berikan kepada Nabi Ayub. Begitu Allah uji dia dengan penyakit dirinya. Penyakitnya penyakit kulit. Itu sampai keluar belatung dari kulit. Nabi Yunus, istrinya ada yang meninggalkan, ada yang masih loyal. Istrinya minta, wahai Nabiullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau seorang nabi, doanya makbul. Apa Nabi Ayub? Aku diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun lamanya. Ketika aku diberikan musibah baru beberapa bulan, aku minta disembuhkan, aku malu pada Allah minta itu kan. Aku malu pada Allah. Dia terus bertasbih. Biarkan seluruh belatung ini menggerogoti kulit dan tubuh saya, asal jangan lidah ini yang dibuat untuk berzikir padamu ya Allah. Diminta itu, bukan kesembuhan. Tolong ini lidahku sebagai perantara zikirku, jangan sampai ini juga. Subhanallah wa bihamdihi. Berzikir terus. Lalu Allah sembuhkan dan Allah kembalikan lagi wasyaddadna mulkan. Mulkan itu kerajaan.
Bahasa Arab itu mulkan, kepemilikan, Allah kembalikan lagi jayaannya. Orang yang aktivis musabbih. Banyak. Nabi Daud, dia bertasbih bukan sendirian. Dia ajak alam semesta ini bertasbih. Ah, ini kita belum nyampe itu ngajak alam semesta bertasbih. Gunung-gunung diajak bertasbih. Gunung-gunung tunduk pada Nabi Daud. Besi-besi itu lunak sama Nabi Daud. Diajak seluruh alam bertasbih. Jadilah kita aktivis musabbih. Bapak mau pakai hitung-hitungan, mau pakai tasbih itu terserah. Kalau yang habis sholat pakai jari aja saja. Tapi kalau buat hitung-hitungan terserah. Ini hanya, sebagian ada yang bilang bid'ah segala macam, ini kan hanya alat hitung, nggak ada hubungan dengan ibadah. Kalau kata Ustadz Syekh Soleh Utsaimin, apa? Bin Bas juga mengatakan nggak apa. Ya. Karena memang ada yang hadis yang sahih yang memang harus dihitung sekian banyaknya. Misalnya istighfar. Istighfar Rasulullah berapa? Dalam riwayat Imam Bukhari 70 kali, sab'at marah. Dalam riwayat Imam Muslim 100 kali. Memang hitungannya itu. Hadisnya sahih. 100 kali kita istighfar. Bahkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. 100 kali hadisnya juga sahih juga. Maka akan datang pada hari kiamat nanti membawa pahala yang tidak disangka-sangka itu. Apalagi banyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Allahu akbar itu. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah. Ada satu zikir yang sangat pendek sekali tapi bisa menghapus dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kalau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, hadisnya lain lagi. Ucapan yang ringan tapi berat dihisab, itulah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Gitu. Yang ada hitungannya yang sahih-sahih aja. Kalau udah sampai 1000 kali, 2000 yang nggak ada hadisnya, nggak usah. Ya. Yang sahih yang ada hitungannya ada. 100 kali, istighfar 70 kali, istighfar 100 kali. Ya. Bahkan Pak, kalau Bapak habis sholat, ini untuk khusus untuk subuh, maghrib, dan isya. Bapak ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Zikir habis sholat ya. Sebelum kaki Bapak berubah itu. Waruk ya. Belum kaki Bapak berubah. Itu kan zikir itu ada urutannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan ditambah-tambah lagi. Lo Rasulullah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah udah. Kadang-kadang banyak ditambah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa qayyum wa atubu ilaih, jamil ma'asi wal junub. Rasulullah itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam, barakta ya jal jali wal ikram. Baru la ilaha illallah la syarika 10 kali sebelum kaki Bapak berubah ini. Bapak akan Allah angkat 100 derajat. Jadi harus menjadi orang-orang yang zikir dan syukur itu harus jajar ya ini. Begitu tingginya tingkatan syukur sehingga iblis pun menyerang yang syukur ini kan. Tumal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wala tajidu aksaruhum syakir. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Itu memang iblis godanya itu. Pasti kamu tidak akan dapati mereka untuk bersyukur. Allah akan tambah lagi.
Jadi bahkan Allah mengulang-ulang itu dalam Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Ini sindiran ironi kepada kita ini. Nikmat manakah yang hendak engkau dustakan? Nikmat mana lagi yang hendak engkau dustakan? Nikmat Tuhan mana yang engkau hendak dustakan? 31 kali Quran surat Ar-Rahman itu mengulang-ulang terus. Ini saya ada cerita. Ada orang wajahnya buruk, Pak. Ya buruklah wajahnya. Sampai-sampai di bis penuh, dia dapat duduk. Ada wanita hamil naik bis. Yang lain pada nggak mau ngasih duduk. Lalu orang itu memberikan duduk wanita hamil. Wanita hamil nggak mau duduk, katanya amit-amit di cabang bayi, amit-amit. Lihat mukanya buruk. Lalu dia nginap di rumah kawan. Di tengah malam, ibunya berbicara dengan temannya itu. Kedengeran dari kamar dia. Itu kamu bawa teman, mukanya kayak begitu, jelek, serem banget. Pokoknya ibu nggak mau, pokoknya dia harus pergi, segala macam. Dengeran sama dia. Dengan diam-diam dia keluar dari rumah itu. Tengah malam dia keluar. Gak pamit sama temannya, segala macam. Karena ibunya setelah ngusir kayaknya. Gak suka ngelihat kehadiran dia. Kok punya teman kayak begitu? Sambil dia jalan pulang, hampir azan subuh, lalu dia mampir ke sebuah musola. Di masjid itu, setelah azan subuh dia sholat. Imamnya baca Quran surat Ar-Rahman. Dia di perjalanan, Pak, selalu keluh kesah. Ya Allah, kenapa engkau berikan muka seperti ini? Pokoknya keluh kesah. Begitu dia imam baca Quran surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Sepanjang sholat dia menangis terus. Nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak dia terima ketimbang yang dijelekin. Banyak lebih banyak. Coba kita lihat nikmat yang lain yang Allah berikan. Kita baru dikasih dikit musibah sedikit, langsung ya nikmatnya. Ada lagi, Allahu akhrajakum min butunihi ummatihim la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Kan? Bapak bisanya nangis. Nggak tahu apa-apa, Bapak. Bahkan kalau lebih lagi lihat penciptaan manusianya itu dari air mani sangat menjijikkan. Sehingga Allah bentuk kita menjadi manusia. Keluar dari rahim ibu, nggak tahu apa-apa. Bahkan Allah beri dia namanya hidayah gharizah, insting, bagaimana caranya dia menyusu. Allah memberikan pendengaran. Ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kita keluar dari perut ibu kita nggak tahu apa-apa. Sekarang udah menjadi orang terkenal, orang pintar, orang cerdas. Sombongnya minta ampun, kayak Karun, kayak sombongnya. Kamu dulu nggak tahu apa-apa. Allah yang jadikan kamu seperti itu. Penglihatan hatimu. Ini syukur, kita syukuri semua. Insya Allah Allah berikan tambah lagi nikmat. Para ulama menyebutkan ada rukun syukur, ada 3. Pertama, i'tiraf. Mengakui bahwa ini adalah pemberian dari Allah SWT. Mengakui. Ya. Yang kedua adalah tahaddus. Tahaddus itu kita menyebutkan, Pak. Mau sebut alhamdulillahirabbil alamin, ya. Itu tahaddus diumumkan. Artinya apa? Ini rasa syukur saya. Jadi kalau ada orang bapak naik jabatan, anak bapak besok mau nikah, udah dapat jodoh, alhamdulillah. Bapak nggak apa-apa, tahaddus itu syukuran. Kita memberi makan kepada tetangga kita, memberikan makan syukuran. Itu tahaddus. Apa syukuran? Memberi makan. Menyebutkan. Yang ketiga taat. Rukun syukur. Kalau tahaddus nggak perlu syukuran, nggak punya duit, ya alhamdulillahirabbil alamin, kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, ya. Yang pertama i'tiraf dulu, ya. I'tiraf bahwa ini adalah kehendak
kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, tazkiyah yang kedua adalah sabar. Ya. Adalah sabar. Sabar dan syukur ini memiliki keterkaitan sebenarnya ya. Karena ajaban li amril mu'minina inna amratahu kullahu khair wa laisa zaka ahadin illa lil mu'minin inna asabathu syarran wa syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darran sabara fakana khairan lahu. Menakjubkan urusan orang beriman ini, ya. Rasulullah ajaib orang beriman itu. Segala urusannya itu semua baik buatnya. Kalau Allah berikan dia kelapangan, kenikmatan, dia bersyukur. Kalau diberikan ketimpa kemalangan, dia bersabar sehingga baik. Bahkan bahkan orang mukmin itu, ini makomnya luar biasa. Diberi musibah oleh Allah, dia juga bersyukur. Ini kan diberi nikmat bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Tapi orang mukmin diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah juga bersyukur. Kenapa? Kita lihat ayatnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Apa ujungnya? Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira buat orang yang sabar. Artinya apa? Dengan dibalik musibah itu Allah sudah menyiapkan bonus buat kita. Gitu. Artinya apakah ini nggak disyukuri? Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin itu adalah pengampunan dosa. Bapak sakit itu pengampunan dosa. Bahkan tertusuk duri atau jarum itu juga pengampunan dosa. Ini apakah nggak disyukuri? Bahkan ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, mendapatkan musibah juga bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini luar biasa ini. Kalau kita mendapatkan musibah dari Allah, kita berhusnuzon sama Allah, malah kita bersyukur pada Allah SWT, tuh Allah akan menyiapkan bonus buat kita. Sip ya, sudah masuk Isya. Wallahu a'lam bishawab. Tazkiyah baru 2. Tazkiyah ada 10. Nanti tatsiyah. Qad khobaman dassaha. Orang yang mengotorinya apa aja? Ya orang yang berkeluh kesah, orang yang zalim, orang yang maksiat dan lain sebagainya. Itu tatsiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tapi saya habis Isya ini nggak bisa meneruskan karena saya ada juga agenda lagi KSU ya. Mungkin nggak bisa menemani. Ya. Kalau ada pertanyaan ditampung dulu ya, nanti kita bisa melalui panitia. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.